Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Indriati, NPM 1702010027. Semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan negara terlebih dahulu. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, tidak bergerak, peraturan menurut konsep Veda. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Agama dalam bahasa Arab yaitu din, yang artinya taat, takut, setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, dan perhitungan amal. Selanjutnya negara. Definisi negara dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa negara adalah suatu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan satu kelompok saya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tukhal Anwar, NPM 1702010011, akan mempresentasikan hadis hubungan antara agama dan negara, dan kami dari kelompok 3. Hadis dari hubungan antara agama dan negara yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyata Tamimi bani Ausid dari radhiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala dinun nasihatu qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatim muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, kata nasihat berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata kerja nasaha yang maknanya khalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Petua nasihat adalah ungkapan yang diucapkan untuk memberikan petua kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Maka mereka mengumpamakan perbuatan penasihat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasihatinya, yaitu menginginkan kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Kesimpulannya, nasihat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan memberikan kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Nasihat adalah agama. Hadis ini merupakan ucapan singkat dan padat yang hanya dimiliki Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ucap singkat namun mengandung berbagai nilai dan manfaat penting. Negara adalah suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikannya bukan atas dasar perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya, dan agama di kehidupannya yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.
Jadi bahwasanya agama itu dapat dijadikan sebagai penasehat dalam bernegara serta dapat menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya berkaitan dengan pembahasan hubungan antara agama dan negara. Ahmad Tafsir mengklarifikasikan hubungan antara agama dan negara menjadi 4 model. Yang pertama yaitu adalah negara komunis. Jadi negara komunis itu adalah negara yang anti agama. Mereka beranggapan bahwasanya agama merupakan candu bagi masyarakat. Salah satunya bentuk gerakan mereka yaitu adalah gerakan ateis. Kemudian yang kedua yaitu negara sekuler. Jadi model negara yang kedua ini menghendaki adanya pemisahan atau yang disebut disparitas negara dan agama. Jadi negara tidak mengurusi agama dan begitupun sebaliknya, agama tidak mengurusi negara. Jadi itulah yang disebut dengan negara sekuler. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri sebelumnya, kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arjuna Marshal Ridwan, jurusan HTN, NPM 1902031002. Di sini saya akan membawakan nomor 3, model ketiga, negara sekuler yang mementingkan agama dalam kurung simbiotik. Dalam negara model ini, agama sangat dipentingkan, dipelihara dan dikembangkan. Hal itu dilakukan karena negara melihat agama mempunyai peran yang signifikan. Intinya agama berguna bagi negara. 4. Model keempat, negara agama dalam kurung integralistik. Model negara ini menganggap bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu. Negara suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisah antara agama dengan politik atau negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Secara umum, pergumulan mengenai hubungan antara agama dengan negara itu menimbulkan 3 aliran. Yang pertama, berpendirian bahwa Islam adalah negara yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk urusan politik dan juga negara. Yang kedua, berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya dengan negara, urusan agama dan negara harus dipisahkan secara jelas. Sedangkan yang ketiga, berpendapat bahwa di dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di Indonesia sendiri, pada awal kemerdekaan terjadi pertentangan di antara para pendiri negara tentang hubungan antara agama dengan negara. Namun pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dengan ideologi tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara Islam dan juga bukan negara sekuler. Berkenaan dengan hal tersebut, tentang hubungan antara agama dengan negara harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.